La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal. Ketika kita berdoa, ya berdoa yang minal ijabiyat, hal-hal yang positif dong. Minta pada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk membantu orang-orang miskin di sini. Ya, jangan hal yang negatif. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya uang bisa nginap di Alexis. Ya kan nggak mungkin terjadi. Udah kali saya berikan kekuatan buat nonjok Amrul lah gitu. Saya kira itu bukan tempatnya. Itu gagal ya. Karena kita secara alami manusia itu ada yuladu alal fitrati. Kita terlahir dalam keadaan baik semuanya. Dalam putih itu baik, nggak mungkin. Kemudian juga sebuah cerita. Dalam berdoa juga sama, kita harus alurnya apa ceritanya, asal muasalnya bagaimana, ya itu secara kronologis itu mesti jelas, ya prosesnya mesti jelas. Kemudian juga yang ketiga itu mesti diulang-ulang, jangan sekali, terus berkali-kali, berulang-ulang. Dalam mushafnya, selagi pintu Tuhan belum dibuka, jangan bergeser, biarkanlah kau bersimpuh di situ. Ya, yakinlah bahwa pintu Tuhan akan dibuka nanti. Itu. Dan ada penekanan. Penekanan itu kepada diri kita sendiri, meyakini bahwa doa kita akan dikabul oleh Tuhan. Tanpa keyakinan itu nggak mungkin dong. Seorang yang melakukan hipnosis juga sama. Dia punya keyakinan orang ini bisa sugesti. Dan kedua, orang itu sendiri juga memberikan kepercayaan. Kalau tidak ya bagaimana bisa? Orang tidak tahu bahwa saya kan dianggapnya kan kalau orang yang masih mengatakan Buya Saku itu bisa apa sih? Kalau dia meyakini saya tidak bisa apa-apa, percuma saya memberi kepercayaan, nggak akan bisa kok. Nah, tapi kalau datang ke sini, datang ke Kiai, saya pertama datang ingin bersilaturahmi, kedua minta doa, percaya. Nah, makanya seringkali pas yang datang ke sini itu belum saya kasih solusi, baru ngobrolnya saja sudah 50% sembuh, Pak. Gitu ya. Itu seperti sugesti macam itu ya. Jadi sugesti dalam keadaan terjaga, tidak perlu dalam keadaan tidur. Nah, ini mungkin nanti bisa disinggung dengan teori Sigmund Freud yang menolak sugesti itu sendiri. Dia punya lebih baik menggunakan free association daripada kita menggunakan hipnotis semacam itu. Kemudian yang keempat adalah emotional value. Ada nilai emosi yang kita yakini sesuatu. Kenapa Anda minta seperti itu? Kenapa Anda pengen ngemat perempuan itu supaya mau dikawin sama kamu? Ya kan itu. Ada nilainya. Kenapa? Ya, ketika hal-hal yang sifatnya positif dan spiritual, karena dia anak keturunan orang yang baik-baik saja. Kemudian perempuan itu hafal Quran, berarti ya. Tapi kalau karena dia hanya cantik, itu lebih sulit. Silakan buktikan. Jadi ada emotional value di situ yang membuat kita bersungguh-sungguh. Makanya di dalam berdoa juga diperlukan bersungguh-sungguh. Sama seorang pelaku atau operator itu, dia harus punya self confidence tinggi. Dia yakin bahwa ini bisa saya garap, ini saya bisa lakukan. Dan orang itu pasti akan terhipnotis oleh saya. Makanya dalam berdoa juga sabda Rasulullah, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, di hatimu ada keyakinan bahwa doamu akan dikabul oleh Tuhan. Itu sangat penting sekali. Ya, tidak bisa coba-coba, nggak bisa, ini masalahnya. Kemudian yang kelima itu mudah dipahami dalam berdoa. Dalam sugesti juga sama. Lebih mudah mengesugesti seseorang itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang itu. Apalagi orang itu uneducated ya. Pakai bahasa Semarang silakan. Pakai bahasa Dermayu apalagi cemerak gitu. Kunyuk gitu ya, dengan bahasa ibu gitu. Ya. Saya sering sekali menyinggung persoalan salah kaprahnya orang berdoa. Mereka mencari doa-doa yang takbir kalimatnya itu yang indah-indah. Saya juga punya segudang doa yang kalimatnya indah-indah. Enggak ada yang saya pakai kok. Karya sastra boleh, ya kan? Nah, tapi yang penting adalah bisa kita pahami. Bayangkan
seseorang berdoa di atas mimbar setengah jam masih belum selesai, sampai saya aminnya siapa ini? Amin, 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 amin. Allahumma, Allahumma. Yang dibaca apa? Doa atasah, doa nur buat, doa kunut, semua doa dibaca semuanya. Ternyata ketika saya tanya, apa yang kau minta? Nggak tahu. Banyak sekali acara doa setelah selesai acara, namanya juga acara doa ya, acara seremonial. Di akhir acara penutupan ini dengan doa disampaikan oleh Bapak Kiai Tato. Nah, ternyata dia menghafal doa yang tidak tahu maknanya. Ini gagal. Lah bagaimana Tuhan nggak bingung? Kamu minta apa? Nggak tahu adanya. Mau minta apa? Nggak tahu. Itu. Kemudian ada lagi doa sambil bernyanyi. Ya Robbana, ya Robbana. Ada ceritanya, ada seorang Muslim lewat gereja, dia lagi nyanyi, ya ada kur ya di gereja. Itu apa itu? Oh itu lagi sembahyang. Masa sembahyang dengan nyanyi? Rupanya ada orang Kristiani yang mendengar juga. Kok menghina banget cuma saya kalau nyanyi. Suatu ketika dia lewat masjid juga, lewat masjid. Ya Robbana, ya Robbana, nyanyi juga ke sama. Jadi gak usah saya menghina, ngapain sih menghinakan gitu. Nah, dan memang sesungguhnya memang dulu ketika orang, saya cerita waktu masa music jazz ya, sebagai pengantar spiritual itu sudah saya katakan bahwa memang dulu ketika orang beribadah, ketika musik itu ada di tempat peribadatan, dikemas dengan tari-tarian, dengan musik, nyanyian itu menambah khusyuk ibadah dulu. Nah, ketika musik keluar dari tempat peribadatan, maka berkembanglah menjadi musik pop, musik jazz, country dan sebagainya kan, sampai dangdut, koplo dan segala macam. Itu kan perkembangan semacam itu. Ya, jadi artinya layakkah Anda berdoa kepada Tuhan dengan bernyanyi semacam itu? Mungkinkah Pak Afkar datang kepada saya, aduh Buya tolonglah saya pinjam uang 5.000 saja. Saya kira nggak saya kasih, saya tampar tuh. Iya. Jadi mensugesti orang juga sama, nggak usah dengan lagu, pokoknya dengan bahasa ibu dan to the point langsung. Itu kan lebih berkenan. Dengan kemudian juga stressing ya, harus dengan bahasa yang gagah. Bahwa itu adalah orang yang klien itu adalah bawahan Anda, dia akan siap melaksanakan perintah Anda, yang ada kegamangan. Ya, dan oleh karena itu pakailah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh sang klien. Ya, seorang waliullah yang minta hujan itu, raja dan rakyatnya minta doa istisqa berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu, nggak pernah dikabul. Akhirnya ada saran dari seorang ulama besar, udah percuma nggak bakal dikabul, kamu dosa melulu, masih mending minta tolong sama Syekh Abdullah aja, dia yang berdoa, dia pasti dikabul kok. Dipanggil suruh berdoa, apa bilangnya? Ya Allah, apakah engkau sudah tidak bisa bikin hujan lagi? Kalau nggak bisa terus terang aja hujan nggak bisa. Tapi saya bertanya, ya Allah bertanya, apakah engkau tega melihat makhlukmu kelaparan kalau seandainya panen ini gagal? Belum selesai udah jatuh. Saya kira dalam sugesti juga seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian juga jangan melanggar etika dan norma. Itu juga penting karena pasti akan ada penolakan. Karena semua orang juga meyakini adanya norma-norma etika itu ada. Sejahat-jahatnya manusia, norma-norma etika itu masih diyakininya kok. Hanya dia yang memanipulasi sendiri. Saya kira begitulah perkawinan antara doa dengan sugesti.